course. She currently works with 4 international clients dari Australia, New Zealand, Singapore, and the Netherlands. Also, service yang diberikan oleh Kak Evelyn adalah Executive Assistant, Email Marketing, and Administrative Assistant. Okay, so before we get further, mungkin semuanya udah kenal ya sama Upwork. Coba share, ada nggak yang belum kenal sama Upwork? Atau semuanya udah tahu banget? Upwork itu pasti untuk freelancing. You can share in the chat, let me know. Okay. Alright, so Upwork. Kenapa sih Upwork itu popular banget? Because it is very accessible. Jadi memang semua orang bisa akses dan mencari pekerjaan di Upwork. Dan bidang-bidang pekerjaannya itu sangat besar. Jadi dari yang mulai, contohnya for me, I'm a teacher kan, jadi ngajar online juga, itu di Upwork pun ada opportunity untuk mengajar online. Contohnya untuk ngajar English, atau untuk translating, atau untuk social media design, Canva editing. Memang banyak banget pekerjaan yang diberikan di Upwork dan dari berbagai macam bidang. So just search keywordnya, nanti pasti akan keluar. And also Upwork sangat safe, you know. Jadi payment features-nya sangat aman, udah pasti terjamin kalau kita bekerja dari Upwork itu udah ada security and ada minimizing scams gitulah. Ada like what do you call it? Like a safe wall. Okay. And of course, we have advantages for using Upwork as a freelancer. Like I said tadi, memang peluang pekerjaannya sangat besar karena mungkin setiap berapa menit udah ada pekerjaan baru yang di-upload. Jadi tinggal di-refresh aja terus halamannya, nanti akan keluar terus yang baru. Remote and flexible work arrangements, just like a virtual assistant, kita bisa bekerja dari mana aja. Dan tergantung nanti time zone kliennya, jamnya juga akan flexible. Competitive rates. Nah, nanti ini kita akan get into more detail dengan Kak Evelyn, tapi memang di Upwork itu rate-nya lumayan bagus juga, karena in US dollars. And secure payment system, like I said, jadi kalau just a little bit preview, because memang saya juga udah pernah dapat client from Upwork. So what happens is, nanti kliennya akan masukin uang ke escrow, jadi itu jaminan kalau kita akan pasti dibayar. Walaupun belum selesai pekerjaannya, tapi udah ada kayak deposit like that. Jadi memang secure payment system. And there is automated contracts and agreement. Makanya memang kalau Upwork itu dia safe karena dijamin harus semuanya communication dilakukan dari Upwork supaya nggak ada opportunity untuk like scamming atau bohong kalau kita keluar dari platform Upwork. Gitu, okay? So itu just a little bit basic about Upwork. Nanti pasti kita akan tahu lagi lebih detail dari Kak Evelyn-nya langsung. Okay, so lanjut lagi. Kalau kita bisa bekerja remotely, where would you choose to live? Kan sering banyak yang jawab kalau mau kerja remotely, maunya kerja dari rumah. Tapi for me, I want to work from Istanbul karena I like Turkish coffee and my dream is to have coffee while I am working. Kalau teman-teman gimana nih kira-kira mau tinggal di mana? Kalau bisa kerja remotely, fully remote, where do you want to live? Coba sharing sedikit. Oh, Europe. Okay. Madinah, Europe. Okay, great. Alright, so pasti banyak banget tempat yang kita mau kunjungin ya kan? Jadi as a freelancer, you have the opportunity to go anywhere. Mau kerja sambil jalan-jalan juga bisa. Okay? Now, the world has changed. Of course, I say this always, habis COVID, ternyata dunia itu sadar kita nggak harus pergi ke kantor untuk bekerja. Karena ternyata kebanyakan orang justru lebih produktif kalau dia di rumah, di tempat yang nyaman, ya kan? So, kalau I'm looking at the comments, you guys are great. So, kalau kita bisa bekerja di tempat yang sangat comfortable, of course kita mindsetnya akan lebih produktif. Tapi disiplin juga ya, bukan artinya kerja di rumah and then rebahan terus, not like that. So, because the world has changed, kita juga harus berubah mengikuti trends yang terbaru. And that's why virtual assistant jadi trending sekarang. Who is a virtual assistant? Well, a virtual assistant is a professional who provides administrative, technical, or creative support services to clients remotely. Jadi kita mengurus atau membantu pekerjaan klien, memudahkan pekerjaan mereka dengan, everyday tasks yang mungkin kalau mereka terus-terusan mengerjakan all these things, nanti mereka terlalu sibuk sampai nggak bisa mengerjakan other things untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi virtual assistant akan step in untuk membantu memudahkan pekerjaannya. Jadi like automation, something like that,
And what services can a virtual assistant offer? So many. Dari mulai travel management, bookkeeping, video editing, jadi yang udah pernah ikut masterclass CapCut waktu itu, atau graphic design yang ikut masterclass Canva, you guys can provide so many services. Lead generation, email management, and so on and so forth. So if you want to elevate your VA career, udah jadi virtual assistant tapi mau di-up lagi nih skill-skillnya, kira-kira apa aja yang akan services yang membuat kita highly paid virtual assistant? Ada 3. Okay, as usual, I will let you know. Yang pertama, email marketing. So, sebagai seorang virtual assistant, kita akan tahu caranya membuat campaign email marketing yang membantu untuk klien kita menjangkau banyak orang. Untuk to boost their sales or to boost their awareness using email. So, email marketing ini salah satu virtual assistant service yang sangat highly paid. Okay? And then number 2, we have social media management. Sebetulnya my service is actually originally email marketing, tapi somehow sekarang jadi social media management. Padahal tadinya bukan orang social media, tapi sekarang jadi lebih aware, and that's what I do. Dari mulai content planning, menulis post-postnya, sampai bikin story and reel creation and caption also. Recently I did a website as well. So memang ada banyak services yang bisa ditawarkan dalam social media management. And the last one is lead generation. So lead generation is basically connecting your client to the right customers for them. Kayak contohnya kalau klien kita mungkin I don't know, maybe dia apa ya, dokter, child care doctor. Of course, kita mau target social media management or lead generationnya, kita akan mencari klien-klien yang punya anak-anak like that. So here, look at this client, look at this doctor is for you, something like that. Jadi dokternya nanti bisa tahu untuk who to reach out to. So finding customers for your clients. Okay, so far I hope everybody is okay. All right. Okay, next, 95% of all VA services can be learned in a few days or weeks. Jadi sebetulnya nggak susah sih. Kalau ada yang sering tanya, saya sering lihat di chat, ada yang tanya masa sih nggak perlu, like I don't need experience. Yes, you don't need experience. Karena memang skill-skillnya bisa dipelajari dalam waktu yang cukup singkat. Asalkan commitment, right? And kita harus tahu apa yang harus dipelajari supaya service-nya jadi optimal. Alright, now who can be your client? Kalau udah jadi virtual assistant, kliennya siapa dong? Apalagi yang sering tanya nih, kalau udah ada banyak banget, nanti kliennya siapa? Kalau udah kebanyakan virtual assistant, everybody is a virtual assistant, nobody is a client. That's not true, okay? Karena memang sangat-sangat banyak businesses and entrepreneurs yang bisa menjadi client seorang virtual assistant. For example, medical clinics, photographers, real estate agents, bakeries, skincare brands. Jadi kan konsepnya gini aja. Any business doesn't exist if it's not on social media, ya kan? So as long as they have social media, that is an opportunity for virtual assistants to slide into their DMs, basically. All right. Now, how much can a virtual assistant earn? Untuk yang pemula, yang virtual assistant, you can earn from $8 per hour to $15 per hour. So this is the beginner rates, ya. Of course, rates may vary. Tergantung dengan kalau menggunakan Upwork, mereka suka ada setting sendiri, or you can also decide your own rates. This is the standard beginner income. And when you are experienced, kalau udah berpengalaman, mungkin udah bertahun-tahun jadi virtual assistant, or even berbulan-bulan tapi kliennya banyak, and you have good recommendation, you can get up to $50 per hour. So it sounds great, right? And there's a lot of money in this world, so we can all get some. All right, now the best part of becoming a virtual assistant, combining it with a full-time job. Jadi, walaupun kita virtual assistant, doesn't mean kita harus berhenti kerja. So, if you guys love your job, tapi mau ada side income,
you have the flexibility untuk tetap jadi virtual assistant and maintain your full-time job. For example, I love teaching, emang hobi mengajar dari dulu banget. So, sampai sekarang tetap masih mengajar, walaupun harinya udah berkurang, karena lebih banyak waktu yang digunakan untuk client virtual assistant. Tapi I'm still teaching, so you can still do that too. And have the flexibility to work from anywhere and travel. This is very true, karena kita bisa kerja dari mana aja, yang penting ada wifi, bawa laptop, right? So, sambil jalan-jalan, mungkin ada yang mau duduk di pantai di Bali, bring your laptop, pakai hotspot, and you're ready to go. Set your own working days and hours. Jadi kita mengatur sendiri jadwalnya. Waktu itu pernah ada webinar, kalau ada ikut sama Kak Wirda, katanya kalau lagi perlu uang kerja, kalau lagi nggak perlu, udah nggak usah, relax dulu. So you can set your own working days and hours. And of course, achieve income and financial stability. This is our dream, right? Especially kemarin sempat ada jump scare, like tax is going up, and I don't know what happened with that. But yes, so we want to have savings and financial security. And lastly, better work-life balance. So of course, my biggest work-life balance problem karena sering banget stuck di jalan, karena Jakarta sangat macet, so I go from Cilengsi ke Tangerang pagi-pagi to go to school, itu macet banget, jadi menghabiskan waktu mungkin like kalau pulang pergi 3 jam lebih di jalanan. I think sama kayak Kak Evelyn juga. So I feel like, where is my life? My mom said tua di jalan, you know. But now life balance karena lebih banyak kerjanya online. Kalau ada yang sering ke Living World, nanti bisa ketemu juga kita kerja dari cafe. That's my favorite place to go, by the way. So to introduce myself, my name is Madiha Asegaf, tapi seringnya dipanggil Madi. My students all call me Miss Madi. Dulu full-time teacher, Senin sampai Sabtu. Ngajar, apalagi waktu COVID kan ngajar online, jadi sering yang ada kalau private class, kadang-kadang sampai hari Minggu juga ngajar. But now, cuma ngajarnya 2 hari seminggu aja, karena I still love to teach, tapi maunya yang offline, karena kalau online, it's like not the same, you know. And I'm currently working with 3 clients. Insya Allah besok Jumat ada discovery call with 1 more, so pray for me, insya Allah it will go well. My expertise is in social media management, project management, and copywriting. And sejak jadi virtual assistant, definitely jadi lebih confident because you guys sering lihat on Instagram, jadi sering hosting webinar. Tadinya kan malu-malu gitu, especially karena bahasa Indonesianya masih kurang smooth, masih ada accent sedikit. Tapi sekarang I think I'm good, right? So, and with no more traffic, udah nggak nyangkut di jalan lagi. I have more freedom and I have time to read actually because my hobby is reading. Jadi karena udah nggak harus macet-macetan pagi-pagi, ada banyak waktu untuk membaca dan painting and watching drama also. Alright, so moving on now. For our guest today, I would like to introduce our guest, alumni guest speaker Evelyn Destian Jauhari. Hi Kak Evelyn, are you here already? Udah datang belum Kak Evelyn? Hi. Hello. Hi everyone. Okay. Gimana Kak? Apa kabar? Baik. Very excited for tonight. So. Okay, we speak in English ya Kak. I'm more comfortable with English. That's fine. Okay, coba dong Kak kenalin sedikit nih about yourself. Yeah, of course. Halo guys semuanya, teman-teman. Selamat malam. Thank you banget yang udah join. Aku really appreciate your time. Semoga nanti yang aku share bisa valuable juga untuk teman-teman ya. By the way, perkenalkan nama aku Evelyn Destian Jauhari. Jadi saat ini aku sudah bekerja full time as a VA. Sebelumnya aku diperkenalkan bekerja dengan 5 clients. Tapi good news, actually last week I just secured another client. So I currently have active clients. They are all from Upwork. Jadi it's safe to say nanti apa yang aku share mudah-mudahan masih efektif, masih bisa digunakan oleh siapapun dengan cara yang aku pakai. Even sampai minggu kemarin itu masih berhasil untuk secure new clients ya. Makin semangat ya teman-teman untuk tahu strateginya. Yes. Yeah. Okay. Coba deh. Yang ini tadi yang kakak cerita ya, dari Dubai itu. Gimana Kak, dapat coklat Dubai nggak tapi? Wah, enggak lagi. Jadi
Yeah, it was funny story sama Dubai client karena kita udah have very good relationship, long term very good relationship. At Iya. some point dia sampai nawarin aku untuk kayak relocate ke Dubai, so it's very possible you guys. Oh my god. Kayak Ih, kalau ke Dubai aku mau ikut dong. iya, tapi cuma karena memang secara in terms of goals belum kayak belum sejalan, jadi I have to say no gitu. Tapi basically sekarang aku bekerja untuk clients dari Australia, dari New Zealand, dari Belanda dan dari Dubai. Tapi mainly dari Australia untuk yang full time-nya. Oke. Oke, my presentation ya. Nah, terus setelah jadi virtual assistant gimana nih perubahannya? Oh, it's life changing. If Instagram ya, life changing. aku dulu pas ngeliat iklan SGB kayak everyone says life changing, it's impossible. Tapi setelah aku jalan sendiri, but it really is life changing. Aku berhasil untuk transisi jadi full time remote itu within 4 months setelah aku resign dari setelah aku lulus dari SGB. Tadi juga dibilang aku klien pertama 4 bulan setelah lulus. Actually 4 bulan itu adalah aku full time VA. First time client aku dapatkan during last week of the course. Jadi pas lagi ngerjain PR, nyari-nyari klien dan aku secure gitu. Dan in terms of income kayaknya nggak usah ditanya lagi. Cukup signifikan lah tadi bilang. Oke, alright. Nah, terus waktu sebelum ikut course SGBVA itu kan pasti ada decision making kan? Coba dong ceritain sedikit. Kenapa tiba-tiba Kak Evelyn memutuskan udah deh mau jadi VA aja? Selain macet ya? Bener, kayaknya kalau COVID itu membuka mata kita ya. Bahwa kita tuh sebenarnya nggak usah ke kantor. Dan memang aku dulu tuh kerjanya sempat remote. Cuma dari kantor akhirnya memutuskan ketika COVID membaik, kita kayak ayo kita ke kantor lagi. And I was like, no, I don't want to go to the office. Iya, udah nyaman ya di rumah. Iya, jadi aku kayak gimana ya caranya remote. Dan aku tuh dulu kepikirannya kayaknya remote itu harus IT deh. Dan ternyata pas yang nyari, oh ada yang namanya virtual assistant. Dan itu nggak harus IT. Aku yang backgroundnya di operasional juga bisa kok jadi fully remote gitu. Okay. Dan untuk decision making join SGB, karena waktu awal tuh aku agak bingung ya kayak mulainya dari mana nih, karena orang selalu bilang portfolio itu apa, aku nggak ngerti bikinnya dari mana, mulai seperti apa. Akhirnya setelah coba join free webinar dan ternyata memang diajarin untuk bikin portfolio, terbukti pas aku ikut course, by the end of it aku udah build satu portfolio yang bisa aku upload di Upwork gitu. Okay, that's great. Alright, I'm sure teman-teman juga udah gak sabar untuk tahu tips-tips Upwork. Nah, tapi sebelum kita move on ke workshopnya, kita mau ada bentar. Kira-kira teman-teman udah pernah, berapa banyak dari teman-teman yang hadir hari ini udah pernah coba Upwork sebelumnya? Coba deh di voting sebentar. Bisa dilihat di kolom chat, udah ada vote tuh. Kita kasih waktu 1 menit kali ya Kak, untuk mereka voting. Kalau Kak Evelyn sendiri sebelum jadi virtual assistant pernah coba Upwork atau enggak? Iya, jadi tuh aku coba Upwork udah kayak setahun sebelum aku join SGB. Cuma itu karena kayak I have no clue mulai dari mana, jadi nggak jelas deh kerjaan. Iya, saya juga pernah waktu actually mungkin beberapa bulan sebelum ikut SGB itu pernah dapat klien Upwork, tapi bukan virtual assistant service, jadi bantuin research. Gitu, research-nya apa? I cannot spill because masih ongoing. Oke, wow. Jadi long term juga ya? Iya. Oke. Nah, kebanyakannya belum pernah, masih penasaran banget mau coba. Oke, great. Gimana nih? Kita move on ke next question? Oke, coba kita move on next question. Apa tantangan terbesar pas cari klien di Upwork? Kira-kira. Coba kita lihat lagi. Apakah profil masih polos, klien jadi ragu, atau proposalku sering nggak dibalas? Kayaknya saya yang kedua deh, proposalnya sering nggak dibalas, ya nggak sih, di ghosting aja. Bahkan dibacanya juga enggak ya. Betul ya. Oke. Kita lihat coba teman-teman. Kalau yang di Upwork itu kan sering banyak banget yang apply ya Kak. Kadang-kadang ada yang 50 proposal sent atau itu gimana tuh? Kak Evelyn tetap coba kirim proposal atau move on ke yang lain aja? Actually, I would move on most of the time. Karena aku akan prioritize yang proposal masih sedikit. Oke, alright. Nah, kayaknya kalau dari teman-teman yang hadir hari ini, profil masih polos, klien jadi ragu. Jadi enggak kalau kita kan di ghosting. Kalau yang di sini kayaknya enggak.
Alright then. So, boleh Kak Evelyn silahkan dimulai dengan workshopnya. Oke, thank you banget Kak Medi. Aku langsung lanjut ya, teman-teman mulai sesinya. Yang pertama aku akan bahas tentang flow-nya dulu. Jadi secara garis besar, flow di Upwork itu pastinya kita harus bikin account. Setelah bikin account nanti terutama untuk karena yang baru ya, nanti si Upwork itu akan mengarahkan teman-teman untuk beli Connect. Nah, Connect itu apa dan kenapa harus beli nanti aku jelaskan di slide berikutnya. Lalu setelah kita punya Connect, nanti kita bisa mulai build profile, kita bisa mulai tambahin portfolio, dan setelah itu kita bisa mulai cari project. Tadi Kak Medi sempat mention juga, kita bisa kok nyari berbagai macam kerjaan dengan berbagai macam keyword, itu benar banget. Kalau kalian punya pikiran kayaknya kerjaan ini nggak ada di Upwork, trust me ada. Itu aku pernah ketemu kayak biro jodoh, tukang ngechat untuk dating app-nya mereka. Jadi berbagai macam kerjaan tuh ada. Yang untuk tulis review palsu juga ada banyak ya Kak? Aku pernah lagi. Aku pernah ngerjain review kayak gitu. Jadi banyak ya teman-teman, gak usah terkait kerjaan itu sedikit atau kalian tuh nggak punya skills. Aku bisa bilang 99% of the time tuh ada. Gitu. Jadi setelah ketemu kerjaannya, dievaluasi kira-kira apakah meet requirement dengan skillsnya teman-teman. Kalau oke, bisa apply, bisa kirim proposalnya ke klien gitu. Nanti tinggal menunggu feedback dari klien apakah kira-kira lanjut ke discovery call atau enggak. Udah lama. Gitu. Oke. Next, nah ini adalah bagaimana cara create account. Untuk teman-teman yang nanti untuk sekarang belum punya account, nanti setelah sesi selesai aku sarankan langsung aja pergi ke upwork.com. Kalian create account, tinggal pilih yang I'm a freelancer. Nanti dari situ tinggal pretty intuitive, kalian tinggal isi aja details, email dan segala macam. Nanti kalau udah biasanya akan diarahkan untuk pembelian Connect. Again, I will explain that to you guys. Setelah itu nanti akan ada graph kayak sekian persen komplit gitu ya untuk profilnya. Nanti disarankan profil itu kalau bisa 100% gitu ya. Nanti aku jelaskan juga elemen apa saja yang teman-teman perlu lengkapi di profil biar bisa segera 100%. Oke, next tentang Connect. Nah ini yang tadi beberapa kali aku sempat mention. Jadi pembeda Upwork dibandingkan dengan platform pencarian kerja konvensional lainnya, mungkin seperti LinkedIn atau JobsDB atau JobStreet gitu ya. Kita bisa di platform itu kita bisa mindlessly apply for all the jobs that we see. Tapi kalau di Upwork memang dibatasi dengan yang namanya Connect. Ya, jadi Connect itu kayak semacam currency yang digunakan oleh kita selaku freelancer untuk apply suatu project atau suatu pekerjaan di Upwork gitu. Gunanya sebetulnya biar kita selaku freelancer tuh kita ngefilter lagi nih kira-kira pekerjaan mana yang kita confident atau yang kita bisa yakin bahwa oke, kita qualified nih, lalu kita kirim lagi proposal gitu ya. Jadi dan mungkin untuk pekerjaan yang posting jobnya itu juga sebagai security juga untuk mereka kan ya, karena kan ada yang suka postnya connect-nya tuh kayak mahal gitu kan, jadi mungkin kalau yang daftar itu pasti yang betul-betul yakin karena dia rela untuk mengeluarkan connect sebanyak itu. Exactly, jadi kayak kayak security dari kedua belah pihak sih. Iya. Karena sebagai klien juga kita nggak mau kan kayak terima spam CV, spam resume ya, basically kayak gitu sih. Iya. Nah, kenapa akun yang baru harus beli Connect? Ini sebetulnya perubahan yang cukup baru karena untuk aku yang akunnya lama, dulu tuh aku setelah sign up, aku otomatis dapat welcome bonus sebanyak 50 Connect di awal. Nah, ternyata belakangan ini mungkin karena antusiasme di Upwork makin banyak nih ya, jadi Upwork juga mau melihat keseriusan freelancer baru. Aku sarankan teman-teman nggak apa-apa beli aja mungkin kayak 10 Connect, which is itu kayak $1.50, nggak nyampe 30.000. Sebagai modal awal aja untuk nanti teman-teman bisa dapat welcome bonus. Cuma disclaimer juga terkait welcome bonus ini masih agak rancu setelah ada perubahan ini karena ada teman-teman yang dia dapat welcome bonus tapi ada juga yang enggak. Cuma setelah nanti teman-teman beli Connect itu dijamin nanti setiap bulannya akan dapat free 10 Connect gitu ya. Jadi selagi teman-teman bikin portfolio daripada akunnya itu belum kebikin, jadi selagi kita sibuk bikin atau improve hal yang lain gitu ya, sebelum kita benar-benar ready di Upwork, nanti akun teman-teman akan terus mengakumulasi Connect yang 10 itu setiap bulannya. Jadi nanti by the time you guys are ready, kalian udah punya modal Connect untuk apply project. Ya.
Jadi harus aware bahwa apply project di Upwork itu nggak bisa semuanya gitu, harus kita seleksi biar lebih chance untuk di hire-nya bisa lebih tinggi. Iya, betul. Kalau mungkin dulu saya waktu ngejelasin ada yang tanya juga kan, kalau connect itu kayak gimana sih maksudnya? Saya bilangnya kayak di time zone Kak. Kalau kayak kita beli isi ulang kartunya itu kan kita swipe di time zone itu kayak pakai Tizo. Jadi maksudnya itu. That's a very good analogy, ya benar kayak gitu. Oke, terus step 3-nya gimana Kak? Oke, lanjut ya. Nah, setelah kalian purchase Connext, nanti akan diminta untuk melengkapi, nah ini adalah tahap awal kalian melengkapi profile sampai nantinya bisa 100%. Jadi harus mengisi employment dan juga education history. Untuk employment cukup intuitif, mirip kayak pencarian kerja platform lainnya. Nah, untuk education, aku sarankan yang education terakhir aja, karena itu yang paling relevan ya. Jadi yang terakhir aja mungkin S1, D4, SMA gitu. Sebetulnya sepengalaman aku nggak terlalu dilihat banget sama klien ya untuk education. Cuma ini for the sake of completing the profile, jadi tambahin aja education terakhir gitu. To be honest, dari berbagai macam discovery call yang aku pernah ketemu, education itu paling jarang ditanya. Mungkin kayaknya juga sama ya? Sama, karena bukan cuma di Upwork sih Kak, kayaknya di pekerjaan saya selama dari sejak lulus kuliah sampai sekarang belum pernah ditanyain detail-detail gitu. Iya, jadi aku pun juga kayaknya cuma sekali deh ditanya, dan itu juga dia cuma pengen tahu aku lebih ke menanyakan interestnya apa sampai bisa memilih jurusan itu. Iya, Ya. oke. Nah, setelah melengkapi itu, di section profile ada yang disebut juga dengan title. Jadi struktur profile di Upwork itu dia ada title, lalu body profile. Nah, title ini penting banget karena teman-teman anggap title itu sebagai pitch singkat pertama teman-teman ke klien, gitu ya. Jadi posisinya gini nih, jadi ketika si klien butuh freelancer, dia posting job, dia itu bisa dia posting lalu tinggal, bisa juga dia posting lalu nyari freelancer. Nah, ketika dia nyari freelancer itu dengan profile teman-teman yang spesifik nanti akan lebih appealing ke klien gitu. Ya, contohnya untuk yang di contoh pertama nih yang di atas, ini agak terlalu general, dia hanya menyebutkan posisi gitu ya. Sedangkan untuk profil yang di bawah lebih spesifik di bidang apa, di industri apa, dan juga keywordnya lebih banyak gitu ya. Jadi memungkinkan profil teman-teman tuh lebih kecari lah di sisinya klien. Gitu. Mungkin untuk contoh lain kalau yang lebih relevan dengan VA ya, kita bisa bikin title-nya kayak social media VA for business owner misalkan. Iya, sama kayak yang di Instagram kan kita juga gitu ya, di bio-nya ada kayak tagline pendek. Yap, benar. Atau mungkin kalau yang pengennya jadi executive assistant bisa executive assistant C-levels atau digital marketer with sekian tahun experience in SEO kayak gitu-gitu. Jadi usahakan keywordnya relevan dengan skills atau service yang kalian tawarkan. Gitu. Oke. Alright, by the way, reminder lagi untuk teman-teman, ini PDF-nya nggak di-share ya. Jadi kalau ada yang penting atau ada yang perlu dicatat, silakan di-take a screenshot atau ditulis aja di notebook atau di handphone. Oke. Sambil catat nggak apa-apa, tapi kalau kecepatan boleh info ya. Karena kalau sambil catat aku ngerasanya kayak kita lebih nempel di otak. Iya. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini yang tadi aku bilang terkait body profile-nya, jadi atasnya title, lalu di sebelah kanan title kita itu ada hourly rate, nanti aku bahas juga kalau untuk aku cara menentukan rate-nya gimana, lalu di bawahnya itu adalah keseluruhan body profile. Nah, apa sih yang perlu kita tuliskan di body profile? Kalau untuk aku yang pasti di paragraf pertama aku men-summary in general apa yang aku tawarkan, service atau skill apa yang aku tawarkan. Untuk sekarang aku fokus ke executive assistant karena background aku juga di operasional. Lalu di bawahnya aku tambahkan dengan sedikit kemampuan di email marketing karena aku masih sadar untuk email marketing aku belum terlalu advance banget, makanya aku sebutkan dua. Gitu. Setelah summary service dan skill apa yang ditawarkan, bisa disebutkan juga industri teman-teman yang pernah terlibat tuh di industri apa, karena nggak jarang juga di Upwork itu si klien mencari freelancer based on pengalaman di industri tertentu. Gitu. Kadang ada yang mereka pengennya kerja sama orang-orang yang udah ada pengalaman di e-commerce aja, atau pengalaman di digital agency, jadi cukup penting untuk menambahkan industri.
gitu ya. Lalu next-nya di-mention tools yang teman-teman familiar. Jadi misalkan untuk teman-teman yang writer atau yang graphic design misalkan, kita bisa sebutkan Canva, CapCut atau semacamnya. Nah, kalian nggak usah perlu merasa kayak tapi aku belum advance nih gitu, ini aku cuma beginner. It's okay. Oke, mau kalian tuh cuma bisa surface level, itu juga nggak apa-apa, ditambahin aja. Terus jangan mikir kayak Google Workspace ditambahin, itu bukannya semua orang bisa ya. No, nggak semua orang bisa Google Workspace, nggak semua orang bisa Microsoft Office. Jadi sesimpel apapun toolsnya ditambahin aja. Betul. Kadang-kadang ini fun story, actually true story. A few years ago pernah saya ketemu sama seseorang yang dia nggak bisa email. Jadi dia business owner tapi betul-betul nggak bisa email. Jadi dia memerlukan seseorang untuk ngirim emailnya dia gitu. Jadi dia bacain, and then orang yang ketikin dan kirimin email. So there are so many different types of people in the world yang perlu different types of skills. Yang mungkin kita pikir kayak like masa sih? Tapi yes, it's benar. Benar ya. Jadi itu kayak garis besarnya teman-teman jangan meremehkan ini ya, skill sendiri ya. Jangan menganggap masa sih ini aku bisa kayak gini, orang lain nggak bisa. Banyak contohnya. Baik banget. Oke. Lalu yang terakhir pastinya closing dan juga CTA. Hanya semua orang bisa ya. No, nggak semua orang bisa Google Workspace, nggak semua orang bisa Microsoft Office. Jadi sesimpel apapun toolsnya ditambahin aja. Betul. Kadang-kadang ini fun story, actually true story. A few years ago pernah saya ketemu sama seseorang yang dia nggak bisa email. Jadi dia business owner tapi betul-betul nggak bisa email. Jadi dia memerlukan seseorang untuk ngirim emailnya dia gitu. Jadi dia bacain, and then orang yang ketikin dan kirimin email. So there are so many different types of people in the world yang perlu different types of skills. Yang mungkin kita pikir kayak like masa sih? Tapi yes, it's benar. Benar ya. Jadi itu kayak garis besarnya teman-teman jangan meremehkan ini ya, skill sendiri ya. Jangan menganggap masa sih ini aku bisa kayak gini, orang lain nggak bisa. Banyak contohnya. Baik banget. Oke. Lalu yang terakhir pastinya closing dan juga CTA. Ada undangan dari teman-teman ke klien untuk yuk kita discuss gitu ya, kurang lebih. Oke, aku lanjut dulu. Kita ke note penting. Nah, teman-teman selain tadi ada Connect, ada note penting untuk di Upwork. Jadi Upwork itu dia nge-charge 10% dari semua yang kita terima dari klien. Gitu ya. Jadi let's say teman-teman menentukan base rate kalian di $10 per jam. Nanti bersihnya yang teman-teman terima adalah $9 per jam. Gitu. Nah, ini kalian bisa take into consideration apakah nanti mau dinaikin rate-nya atau tetap di situ, it's totally up to you. Gitu. Nah, kalau aku untuk menentukan rate-nya, karena aku awal-awal itu cukup fokus di admin task, aku mulai dari $5 per jam. Gitu ya, karena aku juga walaupun udah dapat certification emang akunya agak insecure anaknya ya, jadi kayak aku belum punya pengalaman, jadi aku kayak belajar dulu deh, 5 dulu nggak apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu itu bisa nambah gitu ya. Aku menentukannya kayak gitu, dan karena aku juga udah ada skills email marketing dari SGB, aku tambahin nih untuk klien yang dia executive assistant plus email marketing, aku kasih starting di 6-7 gitu. Ya, jadi kayak gitu sih kurang lebih. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin ada pengalaman di bisnis strategi yang melibatkan decision making dalam suatu company, kalian bisa banget mulai dari kurang lebih $9 per jam, karena itu lebih kompleks ya kerjanya. Iya. Gitu. Oke. Cool. Aku bisa digantikan ya Kak, kalau contohnya nanti kayak like gimana ya, udah mungkin sebulan 2 bulan kita mau ganti terus beberapa kali, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, bisa diganti terus. Even sama klien pun kita bisa di awal kayak, nih aku kasih starting rate sebagai trial agak di bawah rate aku biasanya. Kalau misalkan 2 bulan puas, naik ke yang normal gimana, mau nggak, itu bisa banget. Oke. Alright. Oke. Lanjut. Nah,
Ini juga salah satu bagian yang cukup useful di profile Upwork. Jadi selain dari body profile yang tadi aku jelasin, di Upwork dia ada section tentang skills. Jadi di sini teman-teman kayak bisa nambahin hashtag gitu ya. Hashtag skills yang teman-teman kuasai. Maksimal sampai 15 skills. Nanti ini juga fungsinya akan membantu profile kalian tuh lebih ke boost di sisinya klien. Gitu. Jadi in case ada keyword yang mungkin belum tercatat di body profile dengan adanya ini, jadi bisa menambahkan keyword ke profile kamu. Gitu. Kalau menurut Kak Evelyn, kira-kira apa ada limit? Mungkin yang paling optimal tuh fokus ke berapa skill atau sebanyak-banyaknya aja nggak apa-apa? I think bisa dipenuhin aja karena maksimal 15 skills kan. Cuma mungkin fokus ke yang paling kalian merasa expertise. Gitu. Dari expertise sampai yang list gitu ya. Jadi nggak harus skill yang sangat related to each other, all of them ya? No. Okay. Alright. Oke, basically kayak semua keywords yang kalian mau diri kalian terdiscover lah kurang lebih. Oke. Lanjut. Ya, ini portfolio, ini adalah satu section yang aku paling bingung di awal. Kosong sampai setahun lebih ya section ini ketika jadi udah bikin profile tapi portfolionya ngeblank aja karena memang bingung sebenarnya dari mana apa sih portfolio gitu ya. Jadi basically portfolio itu terutama untuk di dunia freelancing ya, gunanya pastinya untuk menunjukkan kerja terbaik kita sebagai freelancer. Itu men-showcase example, contoh-contoh pekerjaan yang sebelumnya pernah kita kerjakan dengan klien-klien terdahulu, dan pastinya untuk menunjukkan role dan hasil yang kita berhasil produce gitu ya di posisi tersebut gitu. Nah untuk teman-teman yang belum punya experience sama seperti aku dulu, gimana sih cara build portfolio? Kita bisa search dummy project nih teman-teman. Jadi bisa nanti googling aja dummy project lalu skillsnya apa. Nah itu biasanya akan banyak mau bikin apa gitu. Nanti dari situ teman-teman akan bisa punya sesuatu untuk diupload ke Upwork. Oke. Jadi selain dummy project, mungkin ada yang temennya kalian udah punya bisnis, mungkin kalian bisa, ini mau nggak aku bikinin konten di social medianya, jadi kayak you guys giving free service, nanti dari situ bisa bikin portfolio. Iya, jadi win-win situation ya? Yes, benar. Jadi yang merekanya dapat jasa kita dapat portfolio. Oke. Gitu. Lalu untuk teman-teman mungkin yang graphic designer bisa bikin mockup design. And kayaknya sekarang skill yang lagi ini banget AI nggak sih Kak? Kan itu juga bisa dijadiin portfolio ya? Benar. Main-main sama ChatGPT. Iya benar banget sih. Kita bisa aja bilang please help me gimana bikin portfolio yang berkaitan dengan skill sekian. Nanti biasanya dia bisa tuh nge-layout, ya udah kamu bikinnya A, B, C, nanti kita tinggal ngikutin. Iya. Oke. Sip, jadi jangan takut sama AI guys. Iya, AI helping, tapi bukannya untuk mengerjakan tugas kita, cuma kita membantu aja ya. Betul. As a teacher, I have to say that disclaimer. Iya benar, lebih ke nge-guide kita sih, nge-guide aja. Jangan benar-benar dikopas A sampai Z. Iya, betul. Oke, Next, nah ini salah satu yang terpenting juga di Upwork. Jadi selain dari portfolio, profile, itu kan tempat dimana kita men-showcase skills kita ya. Di Upwork juga ada yang ada section untuk menambahkan sertifikasi. Nah ini penting banget untuk teman-teman tambahin karena dengan adanya sertifikasi, artinya kita punya nih kayak legit atau valid proof bahwa kita memang bisa ngerjain skills yang kita kasih lihat gitu ya. Apalagi kalau mungkin teman-teman portfolionya belum bikin, nah sertifikasi bisa membantu nge-backup klaim kita bahwa kita bisa mengerjakan ABC gitu. Dan dengan adanya sertifikasi juga nanti tuh secara algoritma si Upwork dia akan lebih menunjukkan profile teman-teman yang lebih ada sertifikasi duluan dibanding yang nggak ada. Oke. Gitu. Alright. Nah ini udah upload belum sertifikasinya? Saya? Udah lama sih nggak buka Upwork sebetulnya. Karena memang sejauh ini alhamdulillah kliennya dari luar Upwork. Jadi I see. I don't know masih ada berapa connect in my Upwork. Wah, udah terakumulasi sih pasti. I hope so. Nanti balik-balik lagi udah banyak ya, tinggal apply aja. Oke, lanjut ya. Selain dari sertifikasi, satu komponen yang penting, please don't take it for granted
adalah profile foto. Teman-teman jangan kelihatan lesu, kelihatan nggak profesional, kelihatan males-malesan, karena profil kalian tuh fotonya kelihatan banget nanti di sisinya klien gitu ya. Jadi make sure foto yang kalian pakai itu nggak kayak cuma ngeblank atau kayak warna polosan, make sure mukanya jelas, bukan foto group, nggak ngeblur gitu ya. Kurang lebih contohnya kayak gini lah. Pokoknya terlihat profesional, nggak harus yang formal banget, tapi rapi lah dan presentable. Saya pernah lihat ada yang taruh ini Kak, yang foto kayak untuk paspor itu loh, background putih itu gimana? Aduh, yang kayak gini banget ya? Iya, yang formal banget itu. Iya, kalau aku sih lebih baik dihindari kalau memang belum ada yang lebih lebih hidup gitu. Karena kalau foto-foto kayak gitu tuh they don't show your personality. I agree. Okay, so take a selfie ya guys. Jangan lupa nanti habis ini foto yang cantik and taruh di Upwork. Ya, latihan ambil foto dulu. Okay. Aku lanjut. Nah, itu basically untuk profile foto adalah komponen terakhir yang teman-teman perlu upload atau perlu update ya untuk melengkapi profil kalian sampai 100%. Kalau udah di tahap itu artinya profil udah lengkap nih. Nah, profil udah lengkap, lalu kita mesti ngapain sebagai freelancer baru di Upwork? Yang berikutnya teman-teman harus lakukan adalah membangun kredibilitas. Oke, jadi di Upwork itu seperti beda dengan LinkedIn atau konvensional pencarian kerja lainnya, kita bisa di rating sama klien, gitu ya. Kita juga bisa rating klien. Jadi untuk kita mendapatkan rating, nanti artinya kita akan lebih punya kredibilitas di mata klien yang lain. Caranya gimana? Kayak ini kayak lingkaran setan ya, nggak punya pengalaman, nggak punya rating. Mau apply, nggak punya rating, nggak dipercaya gitu. Basically, untuk mendapatkan rating, aku sarankan teman-teman aim atau goal pertamanya adalah untuk secure small project. Tadi Kak Medi sempat mention ya kayak interview atau review hal-hal yang kita sebetulnya nggak ngerjain atau kita nggak nyobain tapi kita bikin review. Nah itu adalah salah satu contoh small project gitu. Kenapa aim small project? Karena pastinya dia lebih gampang untuk kita secure, lebih gampang untuk kita lakukan, dan in terms of time consumption-nya gitu kecil ya sedikit. Jadi mungkin teman-teman yang masih ngerjain full time atau mungkin ada part time yang lain pastinya bisa ngerjain small projects gitu. Dan juga untuk small projects ini biasanya klien itu tend to give reviews dan rating lebih cepat karena mereka tahu nih freelancer baru pasti pengen punya rating. Jadi itu menjadi salah satu tawaran mereka, kalau kamu ngerjain small rating ini aku akan kasih review gitu. Walaupun mungkin secara relevansi agak kurang nyambung sama service utama kita, tapi nggak apa-apa teman-teman, karena fokus atau goal pertama kita adalah untuk membangun kredibilitas dulu. Gitu. Oke, aku lanjut. Nah, ini adalah contoh small projects yang teman-teman bisa temukan. Lihat kan kayak looking for Airbnb users, literally nyari orang yang pakai aplikasi Airbnb. Gitu. Jadi mereka kayak cuma mungkin they're doing research, mereka mau lihat invoice di Airbnb itu kayak gimana sih, atau kadang ada juga mencari Indonesian speaker untuk interview. Itu yang salah satunya aku kerjain juga di awal untuk membantu aku mendapatkan rating gitu ya. Nanti teman-teman boleh explore, cari kerjaan-kerjaan di Upwork dengan keyword-keyword yang aneh-aneh, yang receh-receh, mungkin kayak Indonesian speaker, interview, research, itu akan banyak banget. Oke. Lanjut, selain small projects, ini adalah beberapa contoh short term projects di Upwork. Jadi yang disebut dengan fixed price gitu ya. Nanti teman-teman akan dibayarkan setelah project itu selesai. Untuk teman-teman yang senang bikin konten, itu banyak banget project UGC. Jadi kayak teman-teman itu bikin konten untuk si klien. Aku pernah ngerjain juga kayak cuma bikin video kayak lucu-lucuan, dapat $50 gitu ya. Itu bisa membantu teman-teman juga untuk menambah kredibilitas. Lalu ada juga banyak banget nih kerjaan-kerjaan bikin pitch book, bikin deck gitu ya, presentasi, slideshow, itu juga banyak. Ada juga mungkin nggak kepikiran, tapi banyak banget orang yang nyari freelancer untuk bikin resume atau CV, itu juga banyak ya. Lalu untuk teman-teman yang graphic designer, pembuatan logo, itu juga banyak banget ya. Oke, dan ini biasanya dibayarkan
setelah project selesai gitu. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh beberapa pekerjaan yang mungkin nanti kalau misalkan teman-teman sudah oke nih, udah berhasil dapat rating pertama, maka bisa dibesarkan goals-nya adalah untuk secure long term clients. Menurut aku, kalau untuk aku pribadi ya, ini adalah tipe klien yang ideal karena aku sebetulnya nggak terlalu suka untuk kayak ngerjain projects, yang so many projects. Aku pengennya kayak long term relationship gitu. Jadi ini adalah beberapa contoh. Ada head of customer service, ada juga digital marketing, ada juga banyak yang mencari graphic designer untuk long term. Nah, biasanya untuk long term relationship kayak gini, si klien itu akan menuliskan nih dia butuhnya more than 6 months. Artinya dia indikasinya memang akan meng-hire yang secara reguler gitu dalam project mereka gitu. Jadi biasanya memang company-nya udah ada, jadi butuh satu posisi untuk menjalankan role tertentu gitu, dan biasanya juga either less than 30 hours a week untuk alokasi waktunya. Biasanya itu mungkin mereka awal-awal akan coba part time dulu, atau untuk yang memang mereka benar-benar nyari full time position, mereka tulisnya 30 jam per week, 30 jam lebih per week gitu. Jadi you guys can imagine kalau satu posisi $7 aja per jam, lalu kalian kerja full time 6-8 jam, ya coba dihitung lah sebulan dapat berapa gitu ya. Oke, kurang lebih itu untuk contoh yang full time project. I think we can move on to this one. Oke, nah ini mungkin yang teman-teman tunggu-tunggu ya. Nanti setelah ini aku akan share live demo cara apply pekerjaan atau project di Upwork. Nanti aku akan tunjukin juga step by step-nya, plus cara menuliskan cover letter yang efektif dan bisa menarik perhatian klien. Betul, jadi teman-teman pasti bakal semangat banget untuk nungguin live demo, jadi jangan kemana-mana. Yes. Stay tuned, oke? Nah, tapi sebelum Kak Evelyn go for your break, kita masih ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan, kalau menurut kamu setelah mendengar tadi yang dijelaskan oleh Kak Evelyn, kira-kira kunci sukses di Upwork itu apa sih? Coba di vote di poll-nya ya. Alright, kira-kira apakah dari proposal yang langsung kena di hati klien atau portfolio yang bikin klien auto tertarik? Kalau menurut Kak Evelyn sendiri yang mana nih? Oh, I think it's kind of both, right? Oke. Yang mana dulu nih? Kalau menurut aku sih tetap profile dulu ya. Tetap profile dulu ya. Pertama akan catch attention. Oke. Alright, kalau dari teman-teman yang hadir hari ini, majority pilih portfolio yang bikin klien auto tertarik. Oke, alright. I agree with that as well. Now, next question, ada lagi. Strategi paling ampuh buat dapetin klien pertama. Kira-kira pasang harga biar klien auto nge-hire atau bangun relasi dan branding diri dulu? Yang mana nih? What do you think, Kak Evelyn? Oh, that's hard. That's hard? Okay. I think it's like a combination of both juga sih. Okay, so a combination of both ya. Jadi ada balance-nya lah with the kayak supply and demand gak sih? Jadi harus ada Jadi juga harus fleksibel sih. Okay then. Alright, Kak Evelyn, thank you so much for sharing. Please have a break, minum teh dulu. Pasti udah haus banget kuping lehernya. Okay, sambil tungguin wait for me to call you back, we're going to explain a little bit about the SGBVA course karena juga udah banyak yang tanya. So let Kak Evelyn take her break while I will discuss about SGBVA course. Okay, let me start my slide here. Udah sambil jealous. Jealous kan? I told you. Dulu kita nggak ada ya Kak bonus-bonus gini. Iya curang nih, ya nggak apa-apa. Okay. Buat teman-teman yang sekarang aja ya bonusnya. Alright. Yep. Thank you Kak Medi, teman-teman yang masih stay, thank you banget. Ini aku tunjukin ya sekarang kira-kira tampilan di Upwork itu seperti apa. Sebentar aku share screen dulu. Udah kelihatan? Iya, udah. Oke, nah jadi ini adalah salah satu contoh project yang dia long term ya, karena dia more than 30 hours per week full. Okay. Terus juga project length-nya ini 1-3 bulan. Mungkin kalau feeling aku dia ini kenapa 1-3 bulan, dia lebih kayak mau trial dulu.
Jadi makanya dia nggak menuliskan more than 6 months. Nah ini adalah salah satu contoh project yang aku aim setelah aku mendapatkan rating ya. Jadi tipe-tipe project kayak ginilah yang aku cari ketika aku sudah punya rating di profile Upwork aku. Itu contohnya ini adalah virtual assistant untuk admin dan juga social media serta content creation. Teman-teman akan lihat sesuatu yang kayak gini nih di setiap project yang klien post. Mereka biasanya akan menyebutkan in general kerjanya tuh apa aja, mengcover apa-apa aja. Mereka juga biasanya menyebutkan yang ideal freelancer tuh yang kayak gimana sih tipenya. Di sini dia nyebutin yang bisa handling various task, bisa handle berbagai macam task gitu ya, termasuk dengan scheduling, email management, dan juga membuat konten social media. Selain itu juga ada pengalaman di recruiting dan sourcing katanya. Nah kalau udah teman-teman ngeliat oke ini project kayaknya aku bisa nih ada chance untuk apply, kalian bisa nanti klik apply now. Tapi sebelum ke situ aku mau jelasin beberapa juga nih di halaman ini, yaitu yang about client di sebelah kanan. Ini adalah beberapa hal yang teman-teman nanti perlu perhatikan juga. Diperhatikan tim klien tuh berapa bintang, apakah dia oke ratingnya. Kalau biasa aku aiming di 4 sampai 5 bintang, karena biasanya 4 sampai 5 itu berarti kliennya oke untuk kita kerja bareng. Lalu perhatikan juga lokasi dan time zone. Kalau sekiranya teman belum masuk dengan time zone itu, aku sarankan dilepas dulu aja, prioritaskan pekerjaan lain yang secara time zone teman-teman memang bisa kerjain. Lalu ini adalah jumlah pekerjaan yang in total yang klien sudah pernah post. Untuk klien ini dia udah pernah post 9 pekerjaan dengan hire rate-nya 78%. Artinya dari 9 kerjaan yang dipost, dia hire di Upwork itu sebanyak 78%. Ini juga aku sih terkadang aku jadikan consideration juga, karena semakin tinggi hire rate-nya, berarti dia memang mengandalkan Upwork untuk nge-hire orang gitu. Jadi chance kita untuk di-hire juga lebih tinggi gitu ya. Lalu ini adalah total spend uang yang sudah dihabiskan si klien ini untuk membayar freelancer melalui Upwork. Dan ini adalah average rate per hour yang klien bayarkan ke freelancer yang dia hire. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal penting yang teman-teman bisa perhatikan di sebelah kanan dari job post. Gitu. Selain itu, kalau nanti teman-teman scroll ke bawah, klien juga akan ada budgetnya. Untuk yang kerjaan ini 6 sampai 10, bisa dilihat range-nya lumayan, artinya klien fleksibel, dia mungkin bisa menerima freelancer yang masih baru dengan harga yang lebih rendah, atau dia open juga untuk nge-hire freelancer yang lebih experience dengan rate yang lebih tinggi. Gitu. Nah ini juga akan ada beberapa pertanyaan, tapi ini nggak selalu ya, section ini nggak selalu ada. Kadang most of the time kalau aku ketemu si klien itu dia cuma ngisi di bagian sini aja untuk detail pekerjaannya, tapi ada juga klien yang nulisin pertanyaan tambahan kayak gini, jadi perlu diperhatikan juga. Gitu. Nah ini adalah terkait dengan skills yang tadi tuh, yang aktif 15 skills yang kayak macam hashtag. Ini akan related sama bagian sini. Jadi nanti kalau teman-teman ada skills yang teman-teman sebutkan di situ yang nyambung dengan skill dan expertise yang klien sebutkan di sini, maka nanti profil teman-teman akan lebih muncul di sisinya klien. Gitu ya. Lalu ini untuk beberapa detail lain. In terms of location, biasanya aku kalau misalkan aku benar-benar confident sama detail pekerjaannya ya, aku akan tetap apply dengan catatan kita acknowledge dulu. Aku biasanya akan bilang kayak, aku aware kalau in terms of lokasi aku nggak masuk dengan requirements kamu, tapi aku tetap apply kalau concern kamu itu terkait kemampuan bahasa Inggris atau terkait time zone, aku bisa yakinkan bahwa itu not a problem gitu ya. Tapi itu sih tergantung teman-teman. Kalau memang benar-benar confident sama requirements-nya boleh di-apply, tapi kalau merasa lokasinya dia juga nggak meet, ya udahlah move on, itu juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Ini beberapa detail aktivitas pekerjaan atau aktivitas apply di project ini. Contohnya untuk kerjaan ini udah ada 10 sampai 15 orang nih yang apply, dan si kliennya itu lagi interview 3 orang. Gitu. Jadi secara gambaran teman-teman bisa ada ide lah kira-kira saingannya berapa banyak gitu.
Oke, kalau untuk aku sendiri, biasanya aku akan aim yang proposalnya itu maksimal 15 itu aku masih akan apply. Tapi biasanya kalau udah 20 sampai 50 aku akan kayaknya nanti dulu gitu. Lebih baik prioritasin project lain yang saingannya masih lebih sedikit. Oke. Mau tanya Kak sebentar, itu untuk yang proposal kan 10 to 15, tadi Kakak prefer kalau yang proposalnya masih sedikit. Nah, tapi kan itu tergantung dengan postingan jobnya juga ya, kalau baru sebentar kan artinya kayak first come first serve nggak sih, atau gimana tuh? Iya benar. Jadi salah satu cara yang aku pakai juga untuk di Upwork tuh aku kalau benar-benar lagi intens nyari project ya, aku akan refresh terus gitu. Dan aku akan prioritasin project yang masih fresh karena semakin fresh saingan semakin dikit, artinya proposal kita nanti akan lebih ke notice Kamedi gitu. Oke. Sip. Aku lanjut scroll lagi ke bawah. Nah, ini adalah beberapa review atau rating yang si klien itu terima. Ini bisa jadi section yang teman-teman bisa jadikan consideration kira-kira mau nggak bekerja sama klien itu. Karena ingat ya, benar kata yang Kak Medi tadi bilang, kita as a VA itu we're actually entrepreneurs. Kita bisa memilih orang macam apa yang kita mau kerja bareng. Jadi kita bukan employee gitu ya. Gitu kurang lebih untuk halaman pencarian kerjanya. Nah, kita lanjut ke cara kerjanya, kita tinggal klik apply now. Nanti kalau udah akan diarahkan ke proposal page kayak gini. Ini kita anggap kita lokasinya Meet ya, untuk coba-coba aja. Oke. Nah, kita scroll ke bawah nanti akan ketemu terms page kayak gini. Di page inilah teman-teman nanti menentukan rate yang mau kalian charge per jamnya berapa. Gitu. By default si Upwork dia akan langsung ngisi rate yang kita tulisin di profile kita. Tapi ini bisa dirubah kok. Ini bisa dirubah nih, let's say misalkan 10 atau even kalian mau di luar budgetnya klien juga bisa. Jadi suka-suka kalian untuk menentukan rate-nya. Oke. Disclaimer 10% freelancer service fee. Nanti ini adalah jumlah net yang teman-teman dapatkan per hour-nya. Oke, scroll ke bawah ada schedule a rate increase. Ini apakah teman-teman mau ada kenaikan rate secara rutin? Itu bisa disetting juga. Bisa disetting setiap 3 bulan sekali, 6 bulan, 12, ataupun nggak usah naik sama sekali, nggak apa-apa, itu bisa. Biasanya kalau aku 3 bulan yang naiklah 1-2%. Gitu. Ini bisa di custom juga jumlah persennya. Ya, kalau bisa sih jangan terlalu tinggi lah untuk increase-nya. Pelan-pelan dulu aja, gitu. 1-2%. Karena kalau 1-2% tiap 3 bulan kan berarti naik dalam 1 tahun tuh udah lumayan ya. Apalagi kalau kita starting rate-nya udah di 8-9, I think it's pretty good lah. Oke. Nah, section cover letter ini adalah section yang tadi aku bilang cukup penting karena nanti untuk cover letter ini nanti akan pertama kali dibaca sama klien. Gitu. Apa sih yang ditulis di cover letter ini? Jadi kalau aku melihat job post atau project di Upwork itu sebagai sebuah pertanyaannya. Jadi kita sebagai freelancer itu coba semaksimal mungkin menjawab semua pertanyaan yang ada di sini. Contohnya, aku copy aja dulu ya, biar nggak usah scroll lagi. Misalkan nih, we are seeking a virtual assistant with strong background in admin, social media, content. Nah, misalkan aku mau menjawab, aku punya pengalaman di admin, punya pengalaman dibikin konten, tapi in terms of managing the whole social media mungkin belum ada, aku bisa bikin kayak gitu. Misalkan, hi, I have experience in admin tasks as well as creating content for social media. Ini aku singkat aja ya, biar aku contoh. Gitu. Lanjut, kita jawab lagi pertanyaan berikutnya. The ideal candidate will be well versed in efficiently handling various tasks, including scheduling. Nah, di sini kalian bisa detailkan aja experience in admin tasks, for example, managing calendar and inbox. Ini biar lebih coherent, kita bilang aja I also have experience in creating content for sosmed. Gitu.
Lalu tambahannya experience in recruiting and sourcing. Nah, karena aku belum punya pengalaman di situ, biasanya yang aku nggak bisa, aku akan tetap jawab. Aku bilang gini, for now, I am yet to acquire experience in recruiting. Tapi kita jangan cuma bilang kita nggak bisa nih, kita bilang juga, however, kita reassure. However, I am willing to learn any new task that you require me to do with necessary tools. Ya, jadi kalau aku sih jujur aja, karena takutnya kalau kita bilang semuanya bisa, nanti ekspektasinya si klien itu jadi tinggi ke kita. Jadi dengan kita bilang begini, kita memanage juga ekspektasinya klien. Jadi klien bisa tahu, oke, dia belum punya pengalaman, tapi mungkin dia willing. Kalau misalkan ada juga klien yang dia open untuk nge-training, dia bisa-bisa aja ngelirik aplikasi kita. Oke. Ya. Lalu selanjutnya tentang soft skill-nya, ini dia nyebutin organized, proaktif. Nah, ini kita bisa juga bilang having extensive experience in operational. I am confident with my multitasking skills. I am also highly organized and able to communicate well with the team. Gitu ya. Kurang lebih ini yang akan aku tuliskan kalau job post-nya kayak gini. Jadi sekali lagi ya, anggap job post itu sebagai suatu pertanyaan. Jadi kita address sebisa mungkin semua pertanyaan yang ada di situ. Gitu, dan nggak sampai situ aja, ini bagian yang sangat penting, jadi jangan dilewatkan. Setelah kalian jawab semua pertanyaan itu, instead of cuma bilang I'm looking forward to hearing from you soon, jangan, kita yang proaktif. Apalagi di sini ada kata-kata proaktif ya. Dengan kita menuliskan ini, hopefully si klien bisa melihat bahwa oke, ini orangnya proaktif dengan cara menuliskan. Are you available for a quick call to discuss? Jadi dengan ada pertanyaan ini, kita secara tidak langsung ya memancing si klien itu untuk membalas proposal ini. Hopefully nanti si klien bisa, oke, ini orang udah ngajakin discovery call nih, jadi lebih tertarik. Oke. Jadinya tinggal thank you Evelyn. Kalau teman-teman perhatikan, ini singkat banget, ini casual banget. Yes, aku nggak pernah bikin cover letter di Upwork itu yang kayak panjang lebar, kayak macam cover letter kalau kita kantor seperti biasa ya. Karena teman-teman harus aware di Upwork itu orang-orangnya biasanya mereka business owner langsung gitu. Jadi mereka yang hands on sama bisnisnya mereka, jadi mereka super sibuk. They don't have time to read your novels. Ya, jadi jangan tulis cerpen di cover letter, pokoknya singkat-singkat aja. Jangan bikin paragraf yang terlalu panjang. Dan casual aja, nggak usah terlalu formal. Gitu. Oke, jadi pendek itu sebenarnya justru lebih better ya Kak ya? Yep. Because sometimes I feel like ini apa kependekan, apa saya terlalu casual, nanti kayak dianggap serius atau enggak, ada feeling kayak gitu nggak sih? I think kalau selama kita menjawab yang si klien itu mention, itu udah cukup kok. Oke. Gitu. Atau mungkin kalau misalkan kalian merasa ada satu atau hal lain yang si klien mungkin not specifically mention, tapi itu bisa mensupport, ya kalian mention nggak apa-apa gitu. Tapi in general, rule-nya untuk aku adalah nggak menjawab di luar apa yang klien tanyakan, kurang lebih gitu sih. Oke, noted. Thank you. Awesome, lanjut. Nah, tadi kalau teman-teman ingat ada di halaman yang sebelumnya ya, ada beberapa pertanyaan yang klien tambahin. Dia bentukannya kayak gini nih, jadi kayak question box gitu. Untuk di sini juga biasanya aku singkat-singkat aja, kecuali dia menanyakan secara spesifik experience macam apa sih yang specifically tentang social media. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu. Kayak contohnya, what type of social media platform tools you have used? Kita bisa cerita nih, personally, for my personal branding, I focus on Instagram.
For my clients, I have experience managing their IG, Facebook, and TikTok misalkan. I manage to create content for 3 to 4 times post each week. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Lalu what creative tools you have used? Ini singkat aja. Biasanya aku langsung aja jawab Canva and CapCut. You don't really have to say kayak I have experience gitu. Oh Yang my God, mind blown. introduction-nya itu kalau aku sih jarang aku pakai. Dia nanyanya apa langsung aja jawab. Mind blown banget because I don't know, mungkin karena saya English teacher jadi selalu jawabnya dengan lengkap gitu. Ini new information. Thank you so much. It's just too casual. I don't know. Tapi biasanya kayak gini-gini sih lebih gampang kebaca. Okay, thank you. Nah ini kan biasanya sih karena kalau aku pertanyaannya what, aku langsung aja jawab. Kecuali dia kayak what creative tools, explain gitu. Baru dia aku jelasin di Canva aku bikinnya apa, CapCut pakainya untuk bikin apa gitu. Okay. Okay, have you any experience supporting staffing? Nah ini kan aku nggak punya pengalaman tadi ya. Biasanya aku bilang aja no, I have not. Tapi bisa di-reassure lagi sama seperti di section sebelumnya. However, I am always eager to learn new skills. Gitu. Oke. Okay. Kalau sudah semuanya lengkap, kita tinggal scroll ke bawah. Ini attachment optional sih. Biasanya ada yang attach resume, ada yang attach portfolio yang memang benar-benar related dengan skills yang mau ditawarkan. Tapi most of the time aku skip aja. Biasanya kalau si klien specifically minta please attach CV and portfolio baru aku attach. Tapi biasanya aku skip kalau nggak diminta. Okay. Lalu tinggal scroll ke bawah. Nah ini ada boost your proposal. Ini optional. I never use this. This is useless. Cuma buang-buang connects. Jadi don't bother. Ini bid-nya ya. Jadi kalian tuh bisa tuh nambahin berapa connect. Sebetulnya kalau nge-bid itu nanti jatuhnya cuma kayak proposalnya muncul di paling atas aja ketika klien buka job post-nya dia. Jadi nggak ada jaminan kalian di hire, cuma kayak memposisikan proposal kalian di atas. Gitu. Oke. Kalau sudah tinggal di send aja nih. Kalau connect-nya cukup tinggal diklik, nah akan terkirim proposalnya. Gitu. Ternyata sesimpel itu ya guys, buat cover letter. Just be casual, jangan terlalu formal, karena balik lagi we are not their employee, kita partner sama klien tuh kita partner. Betul-betul, harus di keep mindset seperti itu ya. Iya, jangan kayak oh my gosh, I'm so little gitu, itu aduh jauh-jauh deh. Oke, satu lagi ada pertanyaan nih. Kan kadang-kadang kita bisa ngelihat siapa kliennya ya yang posting job itu. Apakah kita harus research kayak contohnya kan kalau job interview yang full time job, kita kan harus research dulu nih kliennya provide apa, dia ngapain. Apakah kita harus begitu juga untuk Upwork? That's a very good question. Ini aku balik ke ini halaman kerja yang di awal ya, yang ketika kita cari, kita klik. Itu bagus banget pertanyaan. Nah, hal itu benar kalian bisa research di halaman review ini. Jadi teman-teman bisa scroll ke bawah. Nanti kalian akan melihat bintang-bintang besar ini adalah rating yang si klien terima dari freelancer terdahulunya. Gitu. Dari sini kita bisa lihat nih, karena di job post-nya ini kan dia nggak mention kan dia itu siapa, company-nya apa, kita nggak tahu nih orangnya siapa, dan kita nggak memungkinkan untuk kita mengetahui siapa orang di balik yang nge-post job ini. Bagaimana caranya kita nggak akan bisa ketemu. Salah satu cara kita untuk research adalah kita lihat di bagian rating ini, lalu kita lihat nih yang bintangnya besar ya, yang bintang kecil teman-teman ignore aja, karena ini adalah rating yang yang klien berikan ke freelancer gitu. Jadi teman-teman lihat yang bintang-bintang besar ini nih. Nah, di sini ratingnya bintang 5 nih, dan si freelancer itu bilang working with JJ was a seamless experience. Nah, kita bisa assume bahwa orang yang nge-post pekerjaan ini namanya JJ. Oke. Atau kita lihat lagi nih bahwa it was good to work with Jonathan. Artinya kita tahu namanya Jonathan. Kalau ketemu nama dipakai, kalau enggak apa-apa.
Caranya tinggal ya udah kita copy aja namanya, kita tambahin ke cover letter yang tadi kita bikin gitu. Jadi instead of cuma hi doang atau hi hiring manager, kita bisa langsung manggil hi Jonathan, jadinya lebih personalized. Okay. That's a very good question, thank you. Aku skip itu. Okay, thank you so much for answering. So untuk recap, yang penting kita menjawab semua pertanyaan yang di display di job description-nya, Yep. short and simple, nggak usah bertele-tele gitu ya ceritanya ya. Benar. And of course, okay, your opinion on using AI untuk cover letter? Nggak ada salahnya as long as dipakai hanya untuk ngecek grammar dan flow. Okay. Tapi jangan, karena I think you guys know ya, kalau apalagi kayak yang udah sering pakai AI, ada kata-kata yang very AI, itu jangan dipakai. Kalau kata-kata yang kayak, apa ya, kalau di AI itu apa sih yang sering dipakai, kayak thrive, terus boost, yang kayak gitu-gitu, itu jangan dipakai. Atau mungkin di promnya ditambahin kayak make it more human gitu, atau kalian sering-sering nulis di AI-nya itu dengan style kalian, nanti biar AI-nya belajar, oh kamu style nulisnya kayak gini, kamu sesuaikan dengan style nulis aku, kayak gitu. Alright. Okay, thank you so much. What's next? Aku stop sharing dulu. Okay. Kita balik ke presentation. Jadi teman-teman, in summary, ini kurang lebih formula cover letter yang aku gunakan ya. Jadi yang pertama, be concise, singkat padat jelas, jangan bikin cerpen, jangan bikin paragraf. Yang kedua, always personalize. Salah satu caranya adalah dengan tadi tuh menyebutkan nama klien kalau misalkan teman-teman ketemu. Dan juga jangan pakai satu template yang sama ya untuk semua project gitu. Jadi seperti aku bilang, mindsetnya adalah melihat job post itu sebagai pertanyaan, makanya harus dijawab semuanya. Nggak mungkin kan jawaban kita satu bisa menjawab semua pertanyaan. Iya, betul. Ya, jadi harus di-address the project requirements directly. Dan be honest juga, kalau ada yang mungkin teman-teman masih lacking, nggak apa-apa, be honest, tapi harus di-reassure juga bahwa kalian willing untuk belajar. Iya, Okay. Yang terakhir harus close with question, ditanya mau nggak call. Jangan takut sama discovery call, karena discovery call itu it's not even an interview guys. Discovery call itu bukan interview, itu cuma sesi di mana kalian saling kenal. Klien harus kenal kalian, kalian juga harus kenal klien. Oke? Iya, betul. Oke, wah udah ngerti ya guys caranya untuk membuat cover letter di Upwork, how to apply with Upwork. Nah, kita akan ada question and answer session lagi nanti with Kak Evelyn, ada Q&A session, tapi sebelum itu kita mau coba tanya lagi nih di poll. Gimana setelah ikut live demo tadi, teman-teman udah ready belum untuk cari klien di Upwork? Coba kita jawab. So exciting. Iya, gimana nih? Masih deg-degan tapi makin semangat. Oke, gaspol, langsung cari proyek pertama. Oke, let's see. I think mungkin kayak 50-50 nggak sih? Masih ada yang deg-degan, ada yang udah ready juga. Iya. Aku paham sih kalau deg-degan, karena kan kayak it's all new, tapi you guys bisa belajar pelan-pelan kok. Iya. Makanya tadi aku bilang selesai ini kalian bikin aja profilnya. Lebih bagus kalau kalian langsung beli Connects-nya biar nanti terakumulasi yang free setiap bulannya. Di situ nanti kalian bisa sambil cari-cari ilmu yang lain, bisa tambah belajar ini itu biar lebih confident, jadinya nggak deg-degan lagi. Betul. The key is confident ya, karena kalau kita confident itu datangnya dari skill. When we have skill, we will be more confident. That's true. Okay. Alright, so thank you so much Kak Evelyn. I will let you have a break again. Tapi teman-teman di sini please stay tuned. Kita akan ada lagi Q&A session. Jadi untuk yang udah dikumpulin nih pertanyaannya, boleh banget nanti akan kita jawab dengan Kak Evelyn akan bantu jawab setelah ini, okay? Please enjoy your break and I will see you soon, okay? Thank you. Okay. Ready ya Kak untuk ditanya-tanya nih? Bismillah. Nih Kakak tolong kasih contoh dong buat yang belum ada klien, penjelasan di cover letternya gimana? Seperti yang tadi dicontoh ya, jadi basically cover letter itu harus menjawab job post-nya klien, jadi anggap aja itu pertanyaan gitu ya, kurang lebih. Jadi apa yang disebutkan klien kita harus jawab, kita bisa apa enggak, kalau bisa pengalamannya seperti apa. Oke.
Okay, so that means nggak ada masalah ya untuk yang belum pernah ada klien juga. Yang penting kita menjawab. Karena kan kliennya juga belum tentu akan tanya tentang previous client, just what Ya, skill they need. mm-mm, Okay, betul. alright. So thank you. Next question. Sebentar, kita lihat nih. Ada banyak sih pertanyaannya. Coba. Tadi aku ada Ah, lihat satu yang is very interesting. okay, Untuk aku, I have to address this. okay. Please go ahead. Apakah pernah merasa tidak pede mulai VA di Upwork karena saingannya orang India, Pakistan, Bangladesh? Aku malah pengen nanya balik, why? Kenapa? Karena banyak sekali mungkin saingan kita betul memang di Upwork itu satu dunia ya. Tapi teman-teman tahu tidak, banyak juga loh freelancer-freelancer itu yang nilai jualnya mereka itu adalah rate yang rendah. Believe it or not, some people are paid $3 per hour. Menurut aku ya it's not okay juga ya. Kita harus tetap ada value based rate yang kita tawarkan. Walaupun kita baru, selama kita punya skills atau kita pernah belajar sesuatu gitu ya, jangan merasa nggak pede sih menurut aku. Jadi pokoknya just fool your brain to think like I am confident, I can do this, you'll be fine. Itu selama kita punya mindset yang tetap belajar terus, it's totally okay. Betul. Okay. Wow, I'm so confused karena ada banyak banget pertanyaannya nih. Oke, nih. Bedakan scam dengan yang bukan scam gimana Kak di Upwork? Too good to be true satu, kalau aku pernah ketemu kayak writing assignment cuma nge-convert PDF ke Word, sekian banyak kata, dibayar $3.000. Kalian coba pikirkan aja dengan critical thinking, apakah itu masuk akal atau enggak. Gitu ya. Iya. Jadi kalau kedengarannya, wow, this is such a easy money, itu, nah, satu itu. Lalu yang kedua, mereka ngajak komunikasi keluar, terutama Telegram, itu sering banget. Iya betul. Saya juga pernah kayak gitu. Tapi dia mintanya email. Like, jadi dia langsung respon ke proposal. Terus please send an email to gini. Nah, itu kayaknya udah fishy ya. Ya itu juga red flag sih. Dan juga by the way kita bisa di flag loh sama Upwork kalau kita ngirimin personal details kayak gitu. Jadi kalau misalkan kliennya belum ngirimin kontrak, kita jangan kirim-kirim kayak gitu karena nanti account kita yang malah bisa ke-ban kalau kita kirim-kirim email, nomor HP kayak gitu. Iya betul. Okay. Next question. Maaf, apakah selama pekerjaan project entah small atau long term, klien unsatisfied, apakah akan langsung ditegur atau bagaimana? Unsatisfied? Nggak pernah sih ya, so far it's been good. Karena balik lagi sih sebenarnya the key is communication between kita dan klien. Makanya itu balik lagi seperti di awal tadi aku sempat bahas tentang cover letter, kenapa harus jujur, karena harus memanage ekspektasi itu. Gitu. Jadi komunikasi aja sih, even ketika aku pernah ada ketemu satu waktu yang kayaknya aku cukup overwhelmed dengan tasnya, aku akan bilang ini kayaknya belum bisa selesai di hari sekian. Kira-kira kalau aku minta waktu sampai mungkin berapa jam ke depan itu kira-kira gimana? Apakah possible atau enggak? Oke. And mungkin tambahan dikit, kadang-kadang kita kayak merasa nggak confident, kita sendiri yang overthinking. Mungkin kliennya udah bakal satisfied, tapi kitanya sendiri yang like kayaknya ini belum bagus gitu. Benar, guys, stop overthinking. Jadi the goal is not to be perfect, the goal is to start. Betul. Okay. Alright, thank you. Next. Izin tanya, maksud dari rate per hour, apakah dihitung berdasarkan berapa banyak waktu yang kita butuhin untuk kerjaan suatu atau gimana? Makasih. Hourly rate itu jadi basically klien itu membayar kita based on waktu yang kita spend untuk klien itu. Beda dengan yang project based. Project based itu adalah kita dibayarkan berdasarkan satu project yang udah selesai, berapapun waktu yang dibutuhkan. Itu. Tapi biasanya project based ada harus selesai within 1 minggu. Cuma dalam 1 minggu itu kalian menghabiskan berapa jam, dia nggak peduli. Pokoknya bayarnya misalkan $100 gitu. Nah, kalau hourly base itu kalian akan terus terhitung berapa banyak waktu yang kalian habiskan, maka nanti akan dikali hourly rate-nya gitu. Jadi let's say misalkan untuk role-nya kalian executive assistant, dalam 1 minggu kalian menghabiskan misalkan 10 jam
per minggu untuk klien ini, maka nanti 10 jam dikali misalkan hourly rate-nya 9, berarti $90 per minggu. Dikurangi fee 10% gitu. Okay, noted. Alright, so I think that will be our last question for tonight. Tapi ada satu lagi pertanyaan yang mau tanya nih ke Kak Evelyn. Dari sebanyak-banyak virtual assistant course yang available, kan banyak nih yang ada di Instagram, especially sekarang. Tapi kenapa Kak Evelyn pilihnya SGBBA? I think karena dia SGB tuh cukup komprehensif ya. To be honest, awal tuh aku ketemu SGB, I thought this is a scam. Why is it so dodgy? Kayaknya it's kind of like terlalu banyak yang di cover. Apakah bisa gitu ngajarin semuanya? Cuma aku kayak ya udahlah coba gitu. Setelah coba ternyata okay, this is really good karena benar-benar membantu aku untuk memulainya dari mana. Karena jujur sih aku pas di awal tuh bingung mulainya dari mana. Aku tahu apa yang aku mau lakukan, tapi aku bingung mulainya dari mana. Dan SGB membantu aku untuk bisa tahu gitu ya starting point-nya dari mana. Lalu membantu juga dengan PR-PR yang dikasih. Memang harus butuh effort pastinya, betul, untuk orang yang nggak mau effort. This is not for you guys. Jadi in terms of effort memang cukup besar effortnya, tapi balik lagi selalu diakomodasi ya dari SGB karena ada recordingnya. Kadang aku juga waktu pas ikut SGB tuh aku masih full time job juga. Kalau miss out ya aku bisa review recording pastinya, dan juga ada Tinder. Itu aku sempat sering lihat juga, cuma karena alhamdulillah banyak di hire dari Upwork ternyata belum berjodoh, tapi itu bisa jadi satu tools untuk kita juga ya. Iya, dan pastinya community yang sangat-sangat besar di SGB gitu. I think dengan adanya community, mungkin kalian kayak ya kan kita semua pencari kerja, ngapain kita ada community, nanti malah saingan. Tapi actually you guys, dengan adanya community kita justru bisa networking, dan bisa jadi nih dengan kita networking sama mungkin Kamedi dan yang lainnya, Kamedi dia udah overwhelmed nih dengan sekian puluh clients yang dia punya. Dia punya kalian di top of mind-nya Kamedi, jadi ya oh iya aku oper aja nih ke Evelyn gitu. Betul. Dulu emang kayak gitu sih Kak. Kebanyakannya juga di alumni group seperti itu. Yeah. And tadi juga I shared a little bit. I got my first client from the alumni group. So yeah, it speaks for itself. Ya gitu sih. Sama mungkin aku tambahan juga ya, teman-teman. I think kita harus memulainya tuh ya dari kita giving value to clients. Karena aku tuh di awal bener-bener deh, aku jujur banget, aku nggak pernah kepikiran kayak I want this, I want that. Pokoknya aku cuma mau remote gitu. Iya. Betul. The income apakah naik, apakah sama. Aku tuh at least sama, aku udah happy. Yang penting aku bisa remote. Tapi ternyata bersyukur banget dengan kita giving value to clients, kenaikan income itu akan seiring berjalannya waktu akan ngikut dengan sendirinya. I totally agree. Dulu juga saya kayak gitu. Yang penting nggak macet. Yang penting maunya di rumah, nggak usah bensin mahal-mahal. Benar ya. Alhamdulillah, everything worked out well. Karena memang walaupun kita lihat alumninya, wow, SGB alumninya sampai 13.000 orang, banyak banget virtual assistant-nya, belum freelancer yang lain. Nanti competition-nya very high. Tapi ya kan kita percaya kalau masing-masing orang tuh pasti rezekinya ada gitu. Yes. And guys, this is the whole world. Kalian tuh access the whole world. Upwork itu pekerjaan dari seluruh dunia, dan platform bukan cuma Upwork doang. Kalian bisa ke Instagram, ke LinkedIn, ke whatever lah, banyak banget kok. Okay, wow, have very good topic today ya guys. Insyaallah semuanya dapat manfaat, langsung bisa daftar di Upwork and dapat your first client, especially to my alumni friends, you guys. And thank you so much Kak Evelyn udah sharing hari ini, the amazing tips. Thank you so much. Mudah-mudahan tadi teman-teman udah sempat screenshot juga ya Kak ya, supaya dapat notes-nya. No, I'm just agreeing with you. Okay. All right. Since udah jam 9 juga, thank you so much. I hope you have a good night and have a good rest. And I hope I will